Mari Bapak Ibu, kita langsung membuka kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul. Haleluya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 54 dan ayat 55. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertak gigi. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Haleluya. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita sudah baca berbicara mengenai seorang hamba Tuhan yang bernama Stefanus. Awalnya waktu dia di hadapan Mahkamah Agama, dia boleh menyampaikan mengenai kebenaran dan bukan sekedar sebuah pembelaan, tetapi dia berbicara mengenai kesaksian kebenaran firman Allah. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat Stefanus punya keberanian. Stefanus seorang yang punya ketetapan hati untuk mempertahankan imannya dalam situasi kondisi yang mungkin tidak enak baginya, tetapi dia tetap berdiri untuk menyampaikan kebenaran, bersaksi mengenai apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini, mulai dari kisah. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, bagaimana banyak hal dia berbicara mengenai bangsa Israel, tetapi dengan satu tujuan, supaya semua orang yang di Mahkamah Agama itu sadar mengenai apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan, sebab mereka sedang diperhadapkan dengan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang Stefanus bersaksi mengenainya. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat sebuah keberanian, sebuah semangat dari Stefanus untuk berdiri dengan tidak ada rasa ketakutan di hadapan Mahkamah Agama. Haleluya. Di akhir zaman ini akan ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, seperti apa yang dihadapkan kepada Stefanus. Nah, waktu itu datang dalam hidup kita, sanggupkah kita berdiri teguh
di dalam iman kita untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Mungkin masing-masing dari kita punya pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan dalam kesempurnaan menuju ke sana. Tapi kita punya pengalaman bagaimana Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita. Yesus Tuhan yang mati, bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebentar dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan saudara, pengalaman hidup di dalam Tuhan ini perlu kita perkenalkan kepada orang lain. Perlu kita saksikan kepada orang lain. Dan Bapak Ibu, mari kita belajar dari Stefanus. Mungkin masing-masing orang punya panggilan berbeda. Ada menjadi penginjil, ada yang menjadi yang lain, dan ada yang mati syahid bagi Tuhan. Tapi yang jelas, semua punya panggilan untuk menjadi orang-orang yang bermisi, bersaksi kepada siapa saja. Dan kalau kita lihat, belajar dari hidup Stefanus, sebuah kesetiaan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, di dalam kisah ini, sebelum dia sampai ke langkah terakhir, meninggal karena dirajam oleh batu. Saya senang kita baca ayat ini sekali lagi. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, haleluya. Sampai di situ saudara, ternyata kekuatannya untuk mempertahankan imannya, kekuatannya untuk bersaksi, kekuatannya untuk berdiri teguh, haleluya, untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain, itu karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Saya percaya setiap kita juga rindu memiliki pengalaman di dalam Tuhan. Dan itu harus diawali dengan penuh dengan Roh Kudus. Hari ini berita baik bagi saudara. Tuhan mau penuhi kita dengan Roh Kudus. Tuhan mau membawa kita seperti Stefanus, melihat Yesus berdiri, haleluya, berbicara mengenai Yesus, menghargai setiap ketetapan hati kita, semangat, kerinduan untuk bersaksi, kerinduan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Dan ini sebuah penghargaan oleh Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Yesus berdiri, haleluya. Yesus berdiri dan melihat apa yang kita kerjakan. Dan Yesus menghargai seperti apa yang Stefanus lakukan di dalam firman Allah. Yesus ada dengan dia, haleluya. Dan mari Bapak Ibu, di akhir zaman ini berjalan dalam pengalaman untuk melihat Yesus berdiri dan menghargai saudara dan saya dengan iman masing-masing untuk bersaksi, untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Haleluya. Dan tentunya bukan oleh gagah dan bukan oleh kuat manusia kita, tetapi oleh Roh Kudus yang memenuhi kehidupan ini. Katakan amin. Waktu kita penuh dengan Roh Kudus, waktu kita penuh dengan
sedang memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu, saatnya sedang tiba. Mari kita bangkit sebagai gereja di air Saman yang memiliki pengalaman untuk melihat Yesus berdiri membela kita. Yesus berdiri di samping kita. Yesus ada hadir bersama dengan kita. Dan kita siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Tentunya seperti tadi saya katakan, mulailah dengan kerinduan untuk Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi hidupku. Roh Kudus, aku haus, aku rindu. Engkau lengkapkan aku dengan kuasa, kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus, engkau ada di sini dan aku rindu. Haleluya. Penuhilah kehidupanku, Roh Kudus. Haleluya. Dia ada di sini. Siap untuk menikmati, dipenuhi dengan Roh-Nya. Sebuah ayat terakhir dalam renungan kita untuk sebentar kita masuk lebih jauh dalam hadirat Allah untuk menikmati pribadi Roh Suci turun dalam hidup setiap kita untuk menguasai hidup ini dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan setiap kita. Yesaya pasalnya yang ke-60. Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu, saudara lihat gereja Kisah Para Rasul. Waktu mereka mulai dengan hanya beberapa jiwa di Yerusalem dan Antioquia. Tapi karena mereka penuh dengan Roh Kudus, walaupun diperhadapkan dengan banyak tantangan-tantangan yang terjadi, aniaya-aniaya yang terjadi, tetapi mereka terus maju dengan keberanian dari kuasa Roh Kudus untuk berdiri dalam ketetapan hati, percaya kepada Yesus dan bersaksi. Satu ayat yang paling terakhir di dalam Kisah Para Rasul 4. Saya diingatkan ayat ini. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Tapi kita baca saja mulai dari ayatnya yang ke-29. Mari baca bersama-sama ayat 29 sampai ayat 30. Dan saya baca ayatnya yang ke-31
Kita sama-sama baca ayat 29 dan 30. Kisah Rasul 4 ayat 29, mulai 2-3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengajak kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ini doa dari jemaat bersama. Lalu dengar ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Roh Suci ada di sini. Dan dia siap untuk memenuhi saudara, untuk membawa pengalaman-pengalaman saudara. Sebab firman kita sudah baca, bangkitlah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Haleluya. Biar hari ini, kesempatan hari ini, waktu ini datang kepada Tuhan dengan penuh kehausan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, nyanyikan dari hati yang penuh kerinduan. Nyanyikan dari hati dengan penuh percaya. Haleluya, sebab terang Tuhan sedang datang di atas pribadi saudara, dan kemuliaan Tuhan sedang terbit di atasmu. Haleluya. Gereja akhir zaman bergerak di dalam kuasa Roh Suci, sebab kemuliaannya sedang dinyatakan di dalam gerejanya. Haleluya. Ya Roh Kudus, glory, haleluya. Tuhan